الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Tentang ikhlas, di sini ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Jibillah Al-Yahsibi. Dia cerita, kunna fi wazwatin ma'a Abdul Malik bin Marwan. Ini berarti di zaman Khilafah Umayyah. Dia sedang dalam sebuah medan tempur bersama Malik bin Marwan. Fasahabna rajulun mishar. Dia melihat ada seorang, dia suka sholat malam, dilihat, diperhatikan, dia khusyuk, dia tenang, dia tunduk, melihat wajahnya tenang. Ketika tengah malam, dia yang pertama kali bangun sholat malam, indah sekali bersama Allah Subhanahu wa taala. La yanau minal lail. Dia tidak tidur pada malam hari illa qalilan, kecuali sedikit. Berhari-hari. Famakasna ayyaman la na'rifuhu. Tapi kami belum tahu siapa orang ini. Summa arafnahu. Setelah itu kami tahu siapa orang ini. Fa idza huwa rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kami ngobrol-ngobrol bersama dia. Subhanallah, perhatikan, dia bergabung dengan tabi'in, dia bersama mereka, dia tidak menampak-nampakkan diri, sampai-sampai banyak orang gak tahu siapa dia. Dia ikut bergabung dalam medan tempur itu. Dia, Masya Allah, ini wajah-wajah para sahabat. Subhanallah, khusyuk, tenang, tunduk, tawadhu, indah wajahnya. Masya Allah, luar biasa. Kita ingin menyaksikan wajah seperti ini. Maka sebagian dari orang-orang tadi itu, Jibril Al-Yahsibi mendekat kepadanya, lalu dia bertanya, tolong dong ceritakan sebuah hadis yang bisa menjadi nasihat bagi kami. Maka dia bercerita, kana fima hadatsana anna qailan minal muslimin qala. Yang pernah kami dapatkan dulu, ada seorang dari orang Islam, dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fiman najatu qadan. Wahai Rasul, apa bekal yang akan membuat kami selamat nanti dari api neraka ketika nanti sampai di akhirat? Nabi belum jawab, Allah tukhadi Allah, janganlah kamu menipu Allah. Qala, dia berkata, wa kaifa nukhadi Allah, mana mungkin kami bisa menipu Allah? Qala, an ta'mal bima amaraka Allah turidu bihi ghairu wajhillah. Kamu melakukan suatu amal tapi bukan karena Allah, karena manusia, karena kepentingan, karena makhluk. Berarti kamu menipu Allah. Lalu Nabi bersabda, wattaqur riya, hindari riya, fa innahu asyirk billah, karena itu adalah perbuatan syirik kepada Allah. Wa innal mura'i, orang yang berbuat riya, yunada yaumil qiyamah, akan dipanggil di hari kiamat, ala ru'usil khalaik, akan diumumkan di tengah-tengah manusia ketika itu, bi arbati asma, dengan nama-nama sebagai berikut, ya kafir, ya fajir, ya ghadir, ya khasir. Ya Allah, dipanggil, wahai kafir, wahai fajir, pendosa, wahai ghadir, yang pengkhianat, ya khasir, wahai yang rugi. Dhalla amaluka wa batala ajruka, amalmu sesat, amalmu ditolak. Fala khalaqa lakal yawm, hari ini kamu tidak punya balasan sama sekali. Faltamis ajraka mimman kunta ta'mal lahu ya mukhadi, silahkan kau cari balasan sana dari orang-orang yang kamu minta pujian kepada mereka. Qala qultu lahu billahi alladhi la ilaha illahu anta sami'ta hadha min rasulillah. Demi Allah, tolong akui, benar enggak kamu dengar ini dari Nabi? Qala wallahi alladzi la ilaha illahu inni sami'tuhu min Rasulillah SAW. Demi Allah, aku mendengar ini dari Rasulullah SAW.
illa an akuna qad akhtatu syai'an. Mungkin ada yang saya lupa sedikit, tapi aku yakin itu yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Lalu dia membacakan ayat, innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Inilah orang-orang munafik. Mereka ingin menipu Allah padahal mereka tertipu sendiri. Ya Allah, saudara rahimakumullah, hati-hati ya dari penyakit seperti ini, mengerikan sekali. Berkata muallif, man arada ayyajid sawaba amalihi fil akhirah, siapa yang ingin mendapatkan pahala amalnya di akhirat, yambaghi lahu ayyakuna amaluhu khalisan lillah, hendaklah amalnya dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Bi ghairi riya, jangan sampai riya. Caranya gimana? Sumayan sadrikal amal. Ya, setelah kamu beramal, lupakan aja. Setelah kamu berbagi, lupakan aja. Setelah kamu membantu orang lain, lupakan aja. Likai la yubtiluhul ujub, supaya kamu tidak merasa ujub. Li'annahu yuqal hifdzut ta'ah asyaddu min fi'liha. Ya Allah, ternyata apa? Menjaga amal ini lebih sulit daripada mengerjakannya. Mengerjakannya gampang, tapi menjaga jangan sampai riya, mengawal jangan sampai riya, memperbaiki jangan sampai riya, ini jauh lebih sulit daripada mengamalkannya. Menghafal Quran gampang, tapi menjaga jangan sampai hati ini muncul ingin dibilang hafiz, ingin dibilang alim, ingin dibilang qari. Ini perjuangan seumur hidup. Ya Allah, menjadi ustadz gampang, tapi menjaga hati jangan sampai di hati ini ingin ria, ingin dipuji orang, ingin disanjung-sanjung. Ini perjuangan lebih berat daripada mengamalkannya. Ya Allah, inilah nasihat luar biasa. Lalu Abu Bakar Al-Wasiti, dia mengomentari tentang kalimat ini. Hifdzut ta'ah asyaddu min fi'liha. Benar, menjaga ketaatan jauh lebih berat daripada mengerjakannya. Kenapa? Li'anna masalaha kama saliz zujaj. Ini bagus perumpamaannya. Perumpamaan kita seperti kita membeli kaca, lalu kita menjaganya. Sementara kaca ini mudah pecah. Wazujaj sari'ul kasr. Seperti itu menjaga ikhlas. Jadi menjaga ikhlas seperti kita menjaga kaca, mudah pecah. Kadzalikal amal, begitulah amal. In massahu riya kasarahu. Begitu kemasukan riya, pecah itu amal. Wa in massahul ujub kasarahu. Ketika kemasukan ujub, pecah itu amal. Wa idza arada rajul ayya'mala amalan wa khafa riya min nafsihi, ya, kalau seseorang ingin mengerjakan sebuah amal dan dia takut riya dalam dirinya, fa in amkanahu ay yukhrija riya min qalbihi. Usahakan, berusaha keluarkan tu riya dari hatinya, keluarkan. Fa yambaghi lahu ayastahid, bekerja keraslah untuk itu. Fi dzalika wa illam yumkinuhu. Tapi Pak Ustadz, gimana kalau ini aku nggak mampu? Masih saja ada riya. Misalnya nih, aku mau sholat berjamaah ke masjid, tapi selalu ada riya di hati saya nih Pak Ustadz. Apakah saya tidak sholat Pak Ustadz? Aku ingin menghafal Quran, tapi selalu muncul di hatiku Pak Ustadz, riya-riya itu seperti itu. Apakah aku tidak menghafal Quran Pak Ustadz? Perhatikan, fayambaghi ayyamal, tetap dia bekerja sekalipun riyanya masih ada. Wala yatrukul amal li ajli riya, jangan sampai dia tidak beramal dengan alasan dia takut riya. Kenapa? Sebab summa yastaghfirillahi ta'ala. Jika terjadi itu, setelah kamu beramal, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimma fa'ala minar riya, dari amal yang dikerjakan karena riya. Ya, teruskan kerja, teruskan beramal. Mungkin ada riyanya, iya, tapi teruskan beramal. La'allallahu ta'ala ayyuwaffiqahu lil ikhlas. Siapa tahu dengan terus beramal, lama kelamaan kamu mencapai level ikhlas fi amalin akhir,
pada amal-amal berikutnya. Subhanallah. Ya Rabb, ya Rabb, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqal fil masal, dikatakan dalam sebuah perumpamaan atau sebuah nasihat, innad dunya kharajat mundu matal muraun. Dunia ini akan keluar ketika orang-orang yang riya tidak ada. Li'annahum kanu ya'maluna a'mal bir, karena mereka melakukan kebaikan seperti bangun masjid dan sebagainya. Fakana linnas fima yanfa'uhu, membangun jembatan mungkin karena riya, teruskan bangun. Membangun masjid karena dia, teruskan aja bangun. Tapi kan dia manfaat bagi manusia, kerjakan aja, nggak apa-apa. Wa in kanat lirriya, sekalipun untuk riya, teruskan. Farubbama yanfa'uhu du'a ahadil muslimin, siapa tahu ada orang Islam yang mendoakan dia supaya dijadikan ikhlas, lalu Allah menerimanya dan dijadikan amal yang ikhlas. Seperti ini dalam beramal. Masya Allah, memang pembahasan ini membantu kita semua yang memang sulit menghindari dia. Fadu'aul muslimin alladhi yad'una laka huwa lillah. Ya, doanya orang-orang Islam yang mendoakan kamu karena kebaikan kamu. Kamu telah misalnya membangun asrama santri di pesantren FAT. Mungkin ya mudah-mudahan diberi keikhlasan, tapi mungkin ada riyaknya, mungkin. Nah, teruskan beramal. Nanti para santri mendoakan sehingga Allah SWT membersihkan hati Anda, dan akhirnya Allah golongkan itu menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak orang-orang yang merasakan manfaatnya, para santri yang merasakan manfaatnya, mereka nanti berbondong-bondong memberikan syafaat kepada Anda karena Anda telah membangun asrama, membangun masjid di pesantren yang menghafal Al-Quran. InsyaAllah pesantren FAT sedang membebaskan tanah per meter 200.000. Juga teman-teman yang mau berwakaf, mau berinfak, InsyaAllah silahkan. Semoga Allah berkahi. Ini sudah ada di layar Instagram Abi, itu ada nomor rekeningnya. Silahkan yang mau berwakaf berapapun, mudah-mudahan menjadi penyebab kita masuk surga, InsyaAllah. Berusahalah untuk ikhlas. Jika ternyata sulit untuk ikhlas, InsyaAllah doa-doa para santri akan membantu untuk keikhlasan itu. Ini bagian akhir dari pembahasan tentang ikhlas. Berkata muallif kitab ini, la yadkhul ar-riya fiha, qala ba'duhum la yadkhul ar-riya fiha la annaha fariḍah. Hal yadkhulu ar-riya fil faraid? Apakah dalam amal-amal fardu, misalnya sholat fardu, puasa fardu Ramadan, haji fardu, ini zakat fardu, apakah mungkin riya masuk dalam amal-amal fardu? Nah, ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan la yadkhul riya fiha. Kalau dalam fardu orang sudah merasa wajib sih, ya masa riya sih, wong itu wajib. Nah, gitu. Ada yang mengatakan dia tidak masuk riya dalam amal-amal fardu. Berarti riya itu masuk biasanya dalam amal-amal sunnah. Misalnya sholat tahajud, sholat duha, mungkin kemasukan riya karena itu amal-amal sunnah. Tapi kalau fardu jarang-jarang masuk riya. Berkata mu'allif, hada indi wajhain. Menurut aku ada dua pendapat, dua posisi. In kana yu'addil faraid ria'an nas, walau lam yakun ria'an nas lakana la yu'addiha. Kalau orang ini misalnya mengerjakan yang fardu ini saat ada orang, tapi ketika tidak ada orang dia tidak mengerjakan, berarti dia riya. Fahada munafiq tam. Dia adalah munafik beneran. Wa huwa minal ladzina qala Allah Ta'ala fihim, dia termasuk orang yang kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada di tingkatan neraka paling bawah, yakni fil hawiyah, seperti alu Fir'aun bersama keluarga Fir'aun. Li'annahu law kana tauhiduhu sahihan khalisan lakana la yamna'uhu min adil fard. Karena kalau dia ikhlas, pasti dia mengerjakan yang fardu-fardu itu. Ada orang, nggak ada orang. Kondisi yang kedua, wa in kana yu'addil faraid illa annahu yu'addihi indan nas ahsanu atab. Kalau ternyata dia melaksanakan yang fardu, kalau ada orang
Dia Masya Allah baca surah Al-Baqarah, baca surah Al-Imran yang panjang-panjang. Masya Allah. Tenang, khusyuk, Masya Allah. Sangat sempurna. Tapi ketika tidak ada orang, wa illam birahu ahad yu'addihi naqisah. Dia melaksanakannya ya cetek-cetek aja, segera-segera aja. Kalau dalam konteks ini, kata dia, falahu sawabun naqis. Pahalanya berkurang. Litilka ziyadah. Wa mas'ul anha muhasab alaiha. Di hari kiamat dia bertanggung jawab dan dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku semua, Masya Allah, alhamdulillah kita sudah selesai babul ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.